الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها المسلمون وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم آمين يا رب العالمين Ma'asyiral muslimin shaimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini di rumah Allah di hari yang baik di saat yang tepat untuk kita berintrospeksi diri sebagai muslim yang sejati. Sejauh mana kita bisa menjewantahkan keimanan kita ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita wujudkan ketakwaan kita sesuai dengan yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Takwa dalam tafsir Al-Jalalain yang berarti adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan segala apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya dengan segenap keikhlasan, keridhaan, dan juga meninggalkan larangan-larangannya dengan segenap kekuatan. Allah janji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja, enggak laki, enggak perempuan, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih jalan keluar dari arah yang dia jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang dia tidak duga. Itulah saudaraku, bahwa kita berlapar-lapar kurang lebih 13-14 jam, 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari adalah maksud dan tujuannya adalah agar supaya kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, bahwa tidak ada jaminan puasa kita itu akan menghantarkan kepada ketakwaan. Tapi setidaknya kita punya tujuan yang jelas bahwa dengan puasa mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu jelas surga hanya disediakan oleh Allah. Uiddat lil muttaqin. Untuk mengukur bahwa ketakwaan itu ada pada diri kita, maka kita bisa buka kitab Duratun Nasihin. Di situ Imam Qusairi menjelaskan tentang arti takwa dengan arti yang begitu sederhana dan bisa kita kaitkan dengan puasa kita. Kata beliau bahwa kata takwa itu cirinya ada pada deretan lafaz di kata takwa itu. Huruf-huruf takwa itu ada 4. Ada ta, ada kaf, ada wawu, dan ada ya.
Takwa berarti tawadhu. Ciri orang yang bertakwa itu harus memiliki sifat tawadhu atau rendah hati. Dan ini betul-betul dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun genggaman telah dia genggam surganya, janjinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masya Allah, segala apa yang Allah inginkan, segala apa yang Allah perintahkan, maka akan diikutinya itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin umat, pemimpin rumah tangga. Tapi sifat tawadhunya bisa ketara dilihat oleh sesamanya. Dan karena inilah maka Islam menjadi jaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa akan menghantarkan kepada orang-orang yang bertawadhu? Karena salah satu daripada hikmah berpuasa adalah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin tidak makan bukan karena dia tidak makan karena tidak ada apa-apa. Mereka fakir, mereka miskin. Maka kita manusia yang diberi berbagai macam fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini merasakan penderitaan mereka. Jadilah empati buat kita. Dan empati itu adalah dasar dari sifat tawadhu. Dan lawan daripada sifat tawadhu kita tahu semua, yaitu kesombongan. Masya Allah. Iblis laknatullah yang menjadi pelajaran buat kita. Menjadi profesornya malaikat. Pintar, cerdas, tempatnya surga. Tapi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mau tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka diusirlah dari surga. Bahkan selama-lamanya tidak akan bisa masuk surga. Nah, kalau kita manusia hanya punya jabatan tinggi, harta melimpah, kesehatan yang tidak pernah diganggu dengan penyakit, kemudian lupa bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa bahwa dia adalah yang paling tinggi di antara sekian banyak manusia, maka itulah kesombongan. Dan ingat, sombong itu tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, dengan puasa akan mengikis habis nafsu amarah kita, yang dimana nafsu itu ditunggangi oleh iblis laknatullah agar supaya kita mengikuti jalan-jalan iblis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tawadhu, rendah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman." Hamba Allah apabila berjalan itu penuh dengan ketawadhuan. Melihat orang yang lebih tua, dia akan hormat karena menganggap bahwa amalnya pasti lebih banyak. Melihat kepada yang lebih muda, dia akan kasih sayang karena dia melihat bahwa dosanya mungkin lebih sedikit dari dirinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan puasa bisa menghantarkan betul kepada kita menjadi orang-orang yang tawadhu dan terhindar dari sifat-sifat kesombongan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yaitu taqwa, qanaah. Qanaah ini adalah menerima segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya. Kalau memang sesuatu itu membahagiakan diri kita, maka orang yang qanaah itu akan bersyukur. Kalau sesuatu itu ternyata belum sampai seperti apa yang kita harapkan, maka ujungnya adalah bersabar. Syukur dan sabar itulah
pangkal pokok kesejahteraan umat. Saudaraku, puasa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka mendidik kita menjadi orang-orang yang menerima segala apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada kata-kata imsak, adzan maghrib, maka berhentilah apa-apa yang kita lakukan. Sesuatu yang selama ini kita lakukan. Maka ketika sudah azan maghrib, maka silahkan berbuka iftar. Dan inilah ketundukan sifat orang yang qanaah. Karenanya, kalau orang yang berpuasa dengan qanaah, maka tidak berarti dia membalik siang menjadi malam, malam menjadi siang. Dan inilah inti daripada puasa kita. Bukan berarti sesuatu yang dilarang ketika siang hari kemudian kita lakukan pada malam hari. Sesuatu yang boleh kita lakukan pada malam hari kemudian kita tinggalkan pada siang hari, bukan sekedar itu, akan tetapi ternyata qanaah itu adanya pada pengendalian diri kita. Itulah inti daripada kata puasa, agar membuat kita menjadi orang yang menerima segala sesuatu yang Allah tentukan untuk kita. Qanaah. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang ketiga adalah warok. Apa itu warok? Warok dalam falsafah filosofi itu mengatakan bahwa warok itu adalah tarkus subhat. Jadi jelas di dalam Islam bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal yang boleh kita lakukan, yang boleh kita konsumsi sudah jelas dalam Al-Qur'an, Al-Hadis. Demikian juga sebaliknya yang haram sudah jelas. Cuman kadang-kadang karena mungkin kepapaan kita, kebodohan kita, maka di situ ada hal-hal yang kita ragu. Maka itulah yang dinamakan subhat. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang haram, yang ragu pun harus kita tinggalkan. Puasa betul-betul mendidik kita menjadi orang-orang berhati-hati apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja pada 13 atau 14 jam yang akan datang, akan tetapi kita juga berusaha untuk tidak melakukan segala sesuatu yang menggugurkan pahala puasa. Karena itu nanti akan menjadikan puasa kita hanya sekedar lapar dan dahaga. Hati-hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang ini kalau kita bisa lihat halal haram baik. Ada madu dan racun, oke, pasti akan pilih madu, pasti akan pilih racun untuk ditinggalkan. Tapi sekarang banyak sekali racun yang bermerek madu. Madu yang bermerek racun. Yang intinya adalah untuk mengelabui kita agar supaya kita menjadi muslim-muslim yang selanjutnya terjerat kepada kesubhatan. Maka inilah yang harus kita waspadai. Dan itulah nilai puasa kita. Ma'asyiral muslimin wa suratan rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ya yakin. Jadilah puncak dari segalanya. Bahwa dengan puasa tidak ada satupun orang yang bisa menilai seperti apa potensi kita puasanya. Bahkan tidak ada satupun orang yang bisa menilai kamu puasa ataupun tidak. Inilah yang Allah katakan, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana adzibi. Setiap perbuatan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dan inilah ketauhidan yang paling sempurna dimanapun kita berada, berbanding lurus kepada keyakinan bahwa di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar manusia yang bisa menilai salah untuk kita, tapi Allah termasuk adalah perkataan kita. Segala sesuatu yang kita katakan, illa ladaihi raqibun wa atid, kecuali di situ ada malaikat raqib yang mencatat perbuatan baik kita, perkataan baik kita.
dan ada malaikat adil. Dan inilah fungsi kita berpuasa, agar kita yakin bahwa dimanapun kita berada, satu orang yang kedua Allah, tiga orang yang keempat Allah, dimanapun ada Allah. Dengan demikian kita merasa muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini bisa menjadikan kita menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang qanaah, menerima apa yang menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melihat bagian-bagian orang lain yang lebih banyak lagi. Kemudian waro, hati-hati di dalam menentukan sesuatu. Halal itu jelas, haram itu jelas. Halal boleh kita lakukan, yang haram ayo kita sama-sama tinggalkan. Dan yang terakhir, kita yakin bahwa dimanapun kita berada, di situ ada Allah, dan Allah lah yang berhak untuk menentukan siapa kita, di mana kita, apakah akan di neraka maupun ada di surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم اصلح الرعية والراعية واجعل بلدتنا وسائر بلدان المسلمين رخية محمية من كل داء ومرض وبلية واجعلنا من سعداء الدارين بعافية وسلامة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة بلد الإندونيسية ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو